Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat, kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, para sepuh, bini sepuh, wabil khusus jemaah Majelis Taklim Jumat Subuh Bedakan Semarang, dan hadirin beserta hadirat semua yang menyimak acara ini. Puji syukur kepada Allah kita panjatkan, yang alhamdulillah kita pada kesempatan ini hadir untuk membicarakan mengenai sikap umat muslim berkaitan dengan Rasulullah Muhammad SAW sebagai seorang rasul akhir zaman, yang tidak ada rasul lagi sesudahnya, yang harus kita imani. Dan bagaimana sebaiknya beliau kita dudukkan dalam kecintaan kita di dunia ini, selain cinta pertama-tama tentunya kepada Allah. Sebagai makhluk rasul, bagaimana kita memposisikan rasul? Padahal di sekitar kita ada orang tua kita, ada bawahan kita, ada anak-anak kita, ada dzurriyyah kita, bahkan ada orang-orang yang cukup banyak dari kaum muslimin dan muslimat. Bagaimana Rasul menjelaskan mengenai posisi ini ketika kita memiliki pertanyaan seperti yang kita gambarkan. Baik, pada kesempatan ini kita menyimak keterangan Rasulullah Muhammad SAW berkaitan dengan persoalan yang kita sampaikan tadi. Sebuah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, walladzi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Hadis ini dari Abi Hurairah radhiyallahu an, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa pernyataan beliau? Walladzi nafsi biyadihi. Demi Allah yang kekuasaanku berada di genggaman. La yu'minu ahadukum. Tidak dianggap sempurna iman salah satu di antara kalian. Hatta akuna ahabba ilaihi. Sehingga kalian menjadikan aku, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahabba ilaihi, lebih dicintai bagi dirinya, min walidihi, dari kedua orang tuanya, wa waladihi, dan anak-anaknya, wan nasi ajma'in, dan manusia keseluruhan. Hadis ini memberi penegasan kepada kita, kan dalam rukun iman itu ada beberapa, 6 rukun iman. Pertama, orang iman itu adalah iman kepada Allah. Yang kedua adalah iman kepada utusan Allah. Nah, iman kepada utusan Allah yang terakhir itu adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
posisi ini tidak tergoyahkan. Oleh karena itu, seorang muslim yang bagus adalah muslim yang mesti ridho. Dan meridhoi, pertama dia beriman kepada Allah. Dan Allah pencipta kita, Allah membuat kita, Allah pencipta yang juga menghormati kepada kita. Dan menginginkan ciptaannya itu berhasil tentunya dalam hidup ini. Oleh karena itu diberikan panduan kepada kita. Panduan hidup agar selamat dunia dan akhirat. Panduan hidup Allah itu dibawa oleh malaikat, disampaikan kepada Rasulullah Muhammad SAW untuk disebarkan di tengah-tengah kehidupan. Disitulah kita mendapatkan sesuatu bekal penting dalam kehidupan. Nah, orang yang beriman tentunya bukan sekedar percaya, tapi juga mengikuti apa yang diajarkan oleh beliau Rasulullah Muhammad SAW. Oleh karena itu, pertama setelah kita iman kepada Allah, maka pilihan paling tepat adalah tidak kepada siapa-siapa, kita beriman kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ingat, Muhammad itu banyak, tapi Muhammad yang diimani itu Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nama Rasul itu pertama adalah Muhammad, juga bernama Ahmad, juga disebut Taha. Dan Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada di tengah-tengah kita. Rasulullah Muhammad sejak kecil dikenal sebagai Al-Amin, pribadi yang terpercaya. Tidak ada aktivitas-aktivitas, perbuatan-perbuatan tercela yang keluar daripadanya. Kalau beliau salah, Allah langsung menegur. Pertama ketika beliau menjadi Rasul, banyak kita saksikan aktivitas-aktivitas di mana beliau maksum. Maksum maknanya Rasulullah itu tidak memiliki dosa. Kalau ada dosa, ada salah, ada khilaf, langsung Allah menegur beliau. Maka benar ungkapan beliau, tatkala kita ragu dan bertanya, siapakah sosok Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga beliau menjadi teladan kita. Apa yang beliau sabdakan ke tengah-tengah kita dengan mensitir ayat Al-Quran, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menyampaikan sesuatu dari hawa nafsunya, tetapi dari tampilan beliau ke tengah-tengah umatnya adalah in huwa illa wahyu yuha. Semuanya itu adalah tampilan wahyu, penjelasan wahyu, profil wahyu kepada sekalian umat. Sehingga dari pribadi Nabi bisa kita jadikan teladan. Dalam Islam teladan itu disebutkan dalam Al-Quran. Selain kita meneladani Nabiullah Ibrahim, kita juga meneladani Nabiullah yang mengikuti jejak Nabi Ibrahim. Karena Rasulullah Muhammad SAW itu disebutkan, ya, anittabi millata Ibrahim hanifah. Juga menyampaikan agama yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ke tengah-tengah umat. Oleh karena itu, mari tatkala kita beriman kepada Allah, jangan sampai dilupakan iman kepada Rasulullah Muhammad SAW, dan imannya itu diposisikan dalam posisi yang benar, yaitu kita meletakkan posisi Rasulullah Muhammad SAW sebagai Nabi yang kita imani, kita percayai, kita ikuti ajaran-ajaran beliau di tengah kehidupan ini, supaya selamat kita,
fid dini wad dunya wal akhirah. Dalam aktivitas ya, keagamaan, keduniaan, dan hal-hal yang terkait dengan akhirat. Insyaallah dengan demikian kehidupan kita menjadi kehidupan yang tercerahkan, kehidupan yang cerah di pikiran, bening rasanya di hati. Dan agama dapat kita laksanakan dengan lebih ringan dan tentunya mudah sesuai dengan yang disampaikan Rasul sendiri ke tengah-tengah kita. Mudah-mudahan yang disampaikan ini bermanfaat. Wassalamualaikum